Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Joe akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas derby gajah. Nah, bagaimana ceritanya kok derby gajah ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, derby gajah. Wah, siapa derby gajah ini? Derby gajah ini adalah klub PSS Sleman dan PSIS Semarang. Sejarahnya panjang, bisa disebut derby gajah ini. Nah, pertandingan kemarin berakhir seri ya, atau remis dengan skor 2-2. Sebenarnya kemarin PSIS lebih sempat diunggulkan karena mungkin kekuatannya PSIS ini lebih unggul sedikit dibanding dengan PSS Sleman. Tapi PSS Sleman ini juga tidak kalah karena mungkin PSS Sleman ini bermain di kandang di hadapan ribuan supporternya sendiri. Jadi mental PSS Sleman lebih tinggi dibanding PSIS Semarang. Nah, tapi kemarin berakhir seri 2-2 ya, yang mencetak gol dari PSIS Semarang ini Fortes, lalu ada Gali. Nah, kalau dari PSS Sleman Keisano dan Jihad Ayub. Wah, kalau gol Jihad Ayub kemarin cukup lumayan keren ya, ibaratnya tendangan seperti itu ya juga bagus lah. Berarti gol-gol pertama dari PSIS kan juga kesalahan dari Jihad Ayub juga beberapa kali ya, tapi dibayar lunas oleh Jihad Ayub sendiri dengan mencetak gol. Dan sebenarnya juga tidak dibayar lunas karena kesalahan itu, jadi PSIS bisa mencetak gol itu ya serba repot bagi klub PSS Sleman ini. PSS Sleman sendiri masih banyak sekali minusnya ya. Bisa dikatakan, kalau saya pribadi, mungkin pendapat saya pribadi tentang pemain-pemain asing dari PSS Sleman sih, saya kurang srek. Banyak yang kurang srek tentang pemain asing PSS Sleman. Bahkan seperti Jihad Ayub, seperti Pintus, lalu seperti Keisano, lalu banyak lah ya. Kalau Bustos sih masih oke. Itu kan bekas dari Borneo ya. Dia kemarin bermainnya juga cukup bagus ya. Bustos sendiri mengatur lapangan tengah itu bagus sekali Bustos. Nah, kalau yang lainnya sih saya juga kurang srek. Kalau mengambil kiper asing itu apalagi ya. Kiper lokal aja banyak yang bagus kok. Kiper asing ini ngopo maneman duitnya nek gur bayar kiper asing. Lebih baik dicarikan gelandang atau back atau penyerang sekalian seperti itu kan. Kalau sayap maneman sayap lokal kasih ngape kok gitu. Nah, kalau dari PSIS Semarang, saya sih lebih ke, dulu kan kita juga nggak begitu tertarik dengan pemain-pemain dengan ranking di bawah Indonesia seperti Timur Leste, banyak lah ya ranking di bawah Indonesia. Nah, Kamboja, Filipina dan lain-lain, kita kurang tertarik dengan pemain-pemain tersebut. Mungkin memang ada pemain bagus dengan ranking di bawah Indonesia itu ada ya. Kita kemarin juga mengakui, kemarin Gali Veritas itu 2 kali pertandingan ini saya lihat dia bermain cukup bagus. Tapi hanya 2 kali ini aja bermain cukup oke lah ya, bisa dikatakan seperti itu, sesuai ekspektasi bisa bilang. Kalau untuk pemain Asia lah ya bisa dikatakan, jadi nggak begitu rugi-rugi amat. Nah itu. Tapi kalau dulu awal musim kan kita juga meragukan pemain ini gitu. Kalau Fortes mungkin masih sedikit-sedikit bisa kembali lagi ke top performnya setelah cedera lama ini ya. Nah, tapi kalau pemain asing lainnya dari PSIS Semarang ini terlihat sekali seperti PSIS ini seperti hampir kehabisan bensin lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena awal-awal memang karena tidak ada niatan target tinggi dari PSIS Semarang sendiri, jadi karena dikatakannya itu asal melu liga atau gimana, ini jadi PSIS ya seperti ini gitu. Nah, kalau menurut pendapatmu gimana tuh tentang derby gajah kemarin yang tersaji di Maguwarjo? Ya, untuk Gali Veritas ya memang kita sempat meremehkan, itu wajar sih John, karena memang ya kita Timor Leste itu sering dibantai tim nasional Indonesia loh John. Kalau bantainya itu gak karuan, bisa 4-0, 5-0. Jadi wajar ketika kita meremehkan pemain dari Timor Leste. Korea Selatan, Liga Korea Selatan itu pasti juga meremehkan pemain Indonesia. Contoh Asnawi itu dulu awal diremehkan loh di Korea. Ya wajar sih, karena Korea lebih tinggi daripada Indonesia, mereka kelasnya lebih tinggi. Tapi kan Asnawi akhirnya membuktikan skillnya. Itu pun belum cukup. Kadang pas awal-awal di Ansan Greens diremehkan terus.
baru sekarang ini di Jeongnan Dragon Asnawi diapresiasi oleh supporter mereka atau itu pun juga kadang masih beberapa pertandingan dicadangkan. Itu keras ya karena memang ya level itu berbicara atau bukannya kita rasis ya, tapi memang ya ini kelas kita atau kelas sepak bola itu kalau liganya atau mungkin negaranya di bawah negara liganya itu ya pasti akan diremehkan. Terus kalau Jihad Ayub itu harus membuktikan kualitasnya karena nanti kayaknya ya nggak kayaknya sih, memang faktanya nanti di Januari ada Piala Asia. Dia kan anggota tim nasional Lebanon ya. Kalau dia itu di PSS performanya nggak bagus ya resikonya dia nggak dipanggil tim nasional ke Piala Asia. Ini nanti Indonesia juga ke Piala Asia, Lebanon ke Piala Asia, dan negara-negara lain pada ke Piala Asia. Nah, ini Jihad Ayub gimana? Ya kita berharap ini Jihad Ayub bisa menampilkan performa terbaiknya. Toh nanti juga untuk kebaikan dirinya sendiri kan, dia bisa dipanggil ke tim nasional lagi ya toh. Ya betul sekali ya. Kalau soal itu, tapi selama di PSS Sleman sendiri ini Jihad Ayub masih belum membuktikan permainan terbaiknya ya, masih belum terlihat sekali permainan terbaik. Lalu ada Pintus. Kalau Pintus memang saya sih sebenarnya memang sejak awal kurang sreg dengan kalau kiper asing. Alah, wong kiper Indonesia oke sing apik kok ngopo dadak apa itu kiper asing. Kiper asing itu seperti bukan solusi ya kalau untuk klub Indonesia. Itu malah justru sama aja kalau bisa dikatakan seperti, soalnya kiper yo untung-untungan gitu. Mau nak tendangannya apik buanter pojok, kiper wae ra iso nyekel yo ra iso nyekel gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk kiper ditendang penalti ragul, kiper Indonesia sih banyak yang seperti itu, hanya masalah faktor keberuntungan saja, bukan masalah faktor lain-lainnya, skill dan lain-lain itu bukan. Tapi kalau pemain otomatis skill itu paling dibutuhkan gitu. Makanya ya karena ini mungkin bursa transfer itu sudah ditutup, jadi ya mau gimana lagi, kita juga nggak bisa terlalu banyak komen dan berbicara soal pemain asing ini gitu. Ya kita lihat saja PSS Sleman ini sampai sejauh mana gitu. Bahkan kedua tim ini sempat diprediksi degradasi oleh seseorang di Twitter ya, kita sempat melihat ya diprediksi degradasi kedua klub ini, PSIS dan PSS Sleman. Kalau saya melihatnya sih lebih condong ke berat ke PSS Slemannya, soalnya karena 4 kali pertandingan ini PSS masih belum menemukan permainan terbaiknya, chemistry-nya itu masih belum terbentuk. Nah, apakah pelatihnya juga perlu adaptasi panjang lagi atau bagaimana, kita juga kurang tahu gitu. Kalau dilihat pelatihnya sih juga lumayan, CV-nya sih lumayan bagus, tapi apakah ini tidak bisa beradaptasi pelatih ini, saya juga kurang tahu. Di Liga 1 saat ini sudah ada beberapa pelatih yang dipecat ya atau mengundurkan diri, dari Luis Milla. Lalu kemarin saya dengar dari pelatih Arema itu juga sudah mengundurkan diri beberapa. Nah, ini siapa lagi nantinya yang akan mengundurkan diri di Liga 1 ya. Kalau dari PSIS Semarang saya rasa mungkin banyak yang sudah puas dengan performa pelatih ini ya. Kalau saya lihat-lihat ini, padahal memang kalau saya pribadi kurang set dengan pelatih ini. Kalau menurut pendapatmu untuk soal pelatih PSS Sleman ini dan pelatih PSIS ini, apakah bisa bertahan ini dengan pelatih-pelatih ini? Ya kalau memang pelatih PSS Sleman kita dari awal memang support ya, memang karena kualitas CV-nya. Pasti kita lihat itu kualitas pengalaman CV-nya. Atau masalah nanti bagus atau tidaknya ya nanti berproses lah ya. Tapi kalau PSIS Semarang memang kita awalnya meremehkan ya, wajar sih ya, karena dia berada di negara Malta, negara ya rankingnya di bawah Indonesia ya, sama lagi atau PSIS ini membeli pemain dari Timor Leste, merekrut pelatih dari Malta. Ya jadi memang kalau ada akun-akun atau ada orang di Twitter memprediksi klub ini degradasi ya jangan marah sih, karena mereka itu juga pasti berbicara secara teknis atau secara market value klub, itu jangan marah karena ya itu matematis lah ya. Kalau nanti ini sudah degradasi ya itu beruntung atau ada keberuntungan di situ atau.
Tapi kalau belanjanya itu besar, merekrut pelatih yang kualitas dari negara-negara maju ya seperti Brazil, Jerman, Belanda dan lain-lain, membeli pemain asing dengan kualitas yang tinggi juga dari ya Eropa, Amerika Latin, ya otomatis orang ya kalau memprediksi degradasi ya wagu sih atau pantas gitu dihujat karena memang PSS sudah membeli pemain, merekrut pelatih yang kualitasnya tinggi, udah investasi besar lah ya. Kalau saat ini memang investasinya kecil atau itu secara matematika wajar atau. Ya betul sekali ya, kalau dari PSS Sleman sih itu ya karena mungkin investasi kecil, dan PSS Sleman dan PSIS Semarang ini juga sama, ini investasinya itu terlalu kecil ya untuk klub ini, tidak terlalu banyak jor-joran untuk kedua klub ini sebenarnya. Itu hampir mirip sebenarnya kedua tim ini. Mungkin ketiga tim kalau saya tambahkan, boleh saya tambahkan, Persis Solo juga sama. Bahkan klub Jateng DIY ini kenapa saya juga kurang tahu. Bahkan sudah ada contohnya dari Dewa, dari banyak klub-klub yang sudah mulai jor-joran yang saat ini peringkat-peringkat atas itu sudah diberikan contoh, tetapi banyak klub-klub di sini itu tidak tidak mencontoh ataupun meniru terkesan ala kadarnya gitu. Ya semoga saja kedua tim ini bisa bertahan di Liga 1 lama ya. Harapan saya sih seperti itu ya. Tidak degradasi ataupun tidak turun kasta. Soalnya juga impian kita juga sama seperti itu. Banyak klub-klub Liga 1 itu dari Jateng dan DIY yang sudah mulai tampil gitu. Biar bisa dikuasai lah ya, Jateng dan DIY menguasai Liga 1 itu kan bagus. 10 besar terus itu kan keren. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang Derby Gajah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.